Halo Bung, ini adalah Press Play Polaris, headset gaming 300 ribuan dari Press Play yang koneksinya udah lengkap banget Bung. Dia bisa connect ke PC, bisa connect ke HP, bahkan bisa connect ke PS juga Bung. Dan headset ini juga cukup praktikal karena udah bisa dilipat kayak begini. Nah, kayak gini Bung. Dan yang cukup bikin kaget adalah kualitas mikrofonnya yang menurut saya udah bagus banget untuk headset di bawah 500 ribu. Nah, gimana kualitas mikrofonnya? Dan gimana juga kualitas suaranya? Mari kita bahas. Selamat datang di Aneka Ulasan. Untuk sebuah headset gaming yang terjangkau, Polaris ini bodinya masih pakai plastik ya, full semuanya pakai plastik. Tapi ini plastiknya itu cukup tebal Bung, dan tetap terasa solid buat kualitinya. Jadi kalau kita ketok-ketok, ini plastiknya nggak terasa kopong. Unit yang kita review ini tuh yang warna putih ya, dan masih ada opsi lagi yang warna hitam. Kira-kira menurut Anda desainnya gimana Bung? Apakah udah masuk ke selera Anda? Kalau buat saya, desain headset ini tuh udah cakep Bung. Dan yang terpenting, desainnya itu terlihat simple. Tanpa ada gimmick-gimmick RGB-RGB-an. Tapi kayaknya kalau logo yang ada di ear cup-nya ini bisa menyala, nah ini kayaknya bakal makin cakep Bung. Bener nggak? Setuju gak sama saya nih? Nggak. Kok gitu sih? Untuk cushionnya ini tuh masih pakai bahan fabric ya. Untuk ear cup dan headbandnya Bung. Yang mungkin jadi catatan untuk ear cup fabricnya ini itu adalah soal kekedapannya ya Bung. Yang nggak sekedap cushion yang pakai material kulit. Jadi suara di sekitar tuh masih ada yang bocor nih ke telinga. Walaupun memang menurut saya ini masih tergolong tipis bocornya. Dan untuk fitmentnya ini tuh ear cup-nya udah cukup gede ya. Dan kuping saya bisa masuk dengan sempurna ke dalamnya Bung. Cushionnya itu juga udah cukup tebal di bagian ear cup dan headbandnya. Jadi feel-nya tuh empuk saat dipakai. Untuk pemakaian dalam waktu lama, headset ini tuh nggak bikin kuping cepet panas. Apalagi keringetan. Ini karena cushion fabriknya itu yang lebih breathable dibandingkan dengan cushion yang kulit Bung. Tapi cepet bau, harus cuci, bisa cuci ini. Nah, ear cup-nya ini juga bisa Anda adjust tinggi rendahnya lewat slider yang ada di sini Bung. Dan ini feel-nya emang rada-rada keras ya, tapi tetap sturdy. Awalnya saya ngerasa slidernya ini tuh kurang panjang nih jarak mainnya Bung. Tapi ternyata setelah dipakai beberapa hari, fitmentnya pas-pas aja nih untuk yang palanya gede kayak saya. Karena materialnya ini masih plastik, jadi bobotnya pun tergolong masih enteng Bung. Dan kalau dipakai dalam waktu lama juga masih enak. Dan nggak berat kalau mau Anda bawa-bawa. Untuk urusan ergonominya, Press Play Polaris ini udah terbilang lengkap ya. Headset ini tuh udah bisa swivel. Dan yang terpenting udah bisa di flip kayak gini Bung. Jadi kalau mau Anda bawa kemana-mana, itu nggak begitu makan tempat di dalam tas Anda Bung. Sayangnya nih, di paket pembelian itu kita nggak dapet pouch nih buat bungkus headsetnya dan aksesorisnya yang banyak itu. Jadi hati-hati tercecer ya Bu. Untuk kontrolnya itu di sini cuma ada 2 tombol ya. Yang pertama ada tombol untuk mikrofon dan power dan juga ada volume wheel di sini. Nggak ada tombol multimedia lain itu kayak tombol next dan previous. Tapi tombol powernya ini itu juga bisa dipakai buat play pause media Bung. Dan tombol mic-nya selain buat nge-mute mikrofon, ini juga bisa dipakai buat gonta-ganti koneksi dan juga gaming mode. Nah, ada gaming mode-nya ini. Selain itu, di bawahnya itu ada port Type-C untuk ngecas, ada LED indikator di sini, ada jack 3,5 mm untuk mode wired-nya, ada built-in mic di sini dan ada jack 3,5 mm lagi untuk detachable mic-nya Bung. Nah, jadi selain Anda bisa pakai built-in mic yang ada di sini, Anda juga bisa pakai detachable mic untuk kualitas suara yang lebih baik, Bung. Dan ternyata memang suara detachable mic-nya itu bagus, Bung. Nanti Anda cek aja di tes perekaman suaranya. Untuk spesifikasinya, Press Play Polaris ini tuh pakai driver 50 mm. Dan headset ini udah punya konektivitas yang lengkap banget, Bung. Headset ini udah bisa wired dan wireless. Untuk mode wirelessnya, Anda tuh bisa nyambungin headsetnya via Bluetooth yang udah 5.3 atau bisa pakai dongle 2,4 GHz kayak gini, Bu. Dongle-nya bukan cuman USB Type A aja, Bung. Anda bisa copot dongle-nya ini untuk mengeluarkan mini dongle dengan port USB Type C kayak gini. Jadi, headset ini tuh udah bisa dikonekin juga
ke HP Anda, Bung. Dan headset ini juga bisa terkoneksi secara wired dengan kabel jack audio yang udah TRRS to TRRS, Bung. Jadi Anda tetap bisa pakai mikrofonnya saat Anda pakai mode wired ini. Selain kabel audio dan dongle tadi, Anda juga akan dapat kabel USB A to C untuk ngecas, dan tentu saja Anda juga akan dapat detachable mic kayak gini, Bung, yang udah ada windscreen-nya kayak gini. Untuk kompatibilitasnya, headset ini tuh diklaim udah support connect sama PC, HP, PS4, bahkan PS5, dan Nintendo Switch juga support, Bu. Sedangkan kalau kita ngomongin software, headset ini tuh belum punya software pendukung ya. Dan belum punya active noise cancelling juga, Bu. Bahkan buat ngecek persentase baterainya aja, Anda tuh harus konekin via Bluetooth dulu. Baru deh Anda bisa ngecek status baterainya. Karena di headsetnya sendiri, indikatornya tuh cuman ada dari LED dan prompt suara aja, Bu. Pak, kita jeda dulu. Saya mau ngisi. Tapi mungkin Anda juga akan sedikit lebih tenang karena headset ini tuh punya daya tahan yang cukup panjang, Bung. Baterai 600 mAh-nya diklaim bisa punya playtime sampai 17 jam kalau pakai dongle dan bisa sampai 20 jam kalau pakai Bluetooth. Untuk latensinya, headset ini tuh diklaim punya latensi di 30 millisecond. Di mode wireless dongle, latensinya ini udah nggak berasa ya, Bung. Dipakai nonton masih enak dan suara dan gambar itu udah terasa selaras di telinga saya. Dipakai untuk main game di HP juga masih aman banget nih latensinya kalau pakai dongle. Di game PUBG Mobile ini suara tembakan udah on point dan buntut langkahnya hampir nggak berasa. Sedangkan kalau di mode Bluetooth, barulah ada sedikit delay yang terasa saat dipakai nonton video, Bung. Tergolong tipis sih ini delaynya, tapi tetap bisa kenotis sama saya. Dan walaupun ini tuh udah ada gaming mode, tapi saya nggak ngerasa ada perbedaan nih dari segi latensinya. Ini juga terjadi saat dipakai main game. Dipakai main PUBG Mobile itu suara tembakan sedikit miss dan ada buntut di 2-3 langkah, Bung. Silakan Anda lihat tes latensi dan tes mikrofonnya yang bagus itu. Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode Bluetooth-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode Bluetooth-nya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode Bluetooth-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode Bluetooth-nya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode dongle-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode dongle-nya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode dongle-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode dongle-nya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode wired-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode wired-nya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode wired-nya. Sekali lagi, ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon press play Polaris di mode wired-nya. Nah, kalau Anda beli headset ini buat dengerin musik juga, gimana kualitas suaranya? Overall, di mode wired dan wireless, bassnya ini dominan ya dengan karakter yang cenderung boomy. High frekuensinya ini udah cukup bright dan nggak sampai nusuk di telinga saya. Detail instrumen juga masih bisa terdengar dengan jelas, tapi separasinya tuh agak kurang oke menurut saya, Bung.
Sound stage-nya udah cukup luas, tapi sound imaging-nya menurut saya ini kurang bisa tergambar di sini. Jauh, dekat, dan arah instrumen itu cenderung berasa berada di depan semua, Bung. Jadi kerasa kayak kurang surround aja gitu suaranya. Sektor vokalnya ini cenderung ada di tengah dengan karakteristik yang kering, dan akan jadi lebih mundur lagi ketika ada lagu yang punya brass section dan lagu-lagu memetalan yang punya banyak part strumming power chord-nya, Bung. Yang jek 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 jek. Nah, itu suaranya bakal makin mundur lagi tuh vokalnya. Dari segi resolusi juga, headset ini tuh masih belum bisa dibilang yang jernih gitu ya. Apalagi saat pakai mode Bluetooth, akan terasa sedikit kompresi nih di kuping saya. Tapi kalau buat saya, Press Play Polaris ini tuh masih tergolong enak buat dengerin musik, apalagi kalau Anda adalah seorang basshead. Terakhir, kesimpulannya, Press Play Polaris ini tuh dijual di harga 360 sampai 390 ribuan, Bung. Di harga segini, headset ini tuh udah ngasih konektivitas yang lengkap banget. Kelengkapan yang dikasih juga udah lengkap banget, sampai ke detachable mic-nya pun dikasih sama Press Play. Adanya detachable mic ini juga bikin kualitas suara Anda tuh jadi jauh lebih baik dibandingkan built-in mikrofonnya, Bung. Dan ini bisa dipakai di semua mode koneksi, Bung. Desainnya yang cakep dan tetap low profile face ini. Nah, proporsional ya ngomong-ngomong itu. Low profile. Riuh kan? Tapi tetap riuh, Pak. Low profile. Desainnya cakep dan tetap low profile. Dan mungkin ini cocok untuk Anda yang kurang suka sama headset-headset yang bersinar, yang punya banyak RGB-RGB-an. Kualitas suaranya juga menurut saya ini masih terbilang oke untuk di kelasnya. Dan masih enak kalau Anda mau pakai dengerin musik ataupun nonton film, Bung. Nggak cuma buat main game doang. Yang mungkin jadi concern adalah belum adanya software pendukung buat ngatur-ngatur EQ atau mode suara dan ngecek sisa baterai. Jadi di sini Anda tuh cuman ngandelin LED indikator dan prompt suara aja yang muncul saat baterainya mau habis, Bung. Satu lagi, nggak adanya pouch di paket pembelian ini bikin pengalamannya jadi kurang praktis ya, Bung. Kalau Anda mau bawa headset ini berpergian, apalagi sama semua aksesorisnya dibawa tuh. Overall, menurut saya Press Play ini tuh tetap bisa Anda pertimbangkan kalau Anda lagi cari headset gaming wireless yang harganya di bawah 500.000. Karena headset ini tuh udah punya koneksi yang lengkap dan aksesoris yang dikasih juga lengkap. Itu tuh paling penting. Kalau menurut Anda gimana, Bung? Silahkan share pendapat dan pengalaman Anda di komen. Dan kalau tertarik, link produknya udah ada di kiri bawah atau di deskripsi, Bung. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like videonya, subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Follow sosial media kita di @anekaulasan dan saya temannya Bung Firman dari Studio Hasselpau Media Group pamit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wih. Bagus ini, bagus. Bagus, udah pakai meeting berkali-kali enak. Wih.